Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Perbankan Syariah 2A. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu tentang teori produksi. Sebelum menjelaskan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Wanda Margareta, dan yang kedua dengan saudari Ilham Oktavia, dan yang ketiga adalah dengan saudari Pardio. Baiklah, langsung saja pada penjelasan materi kami. Menurut pendapat Sofyan Aswari, aktivitas produksi adalah semua kegiatan atau aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa yang bisa memenuhi kepuasan konsumen. Rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak bisa terpisahkan adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah pangkal dari semua kegiatan itu. Tanpa produksi tidak akan ada distribusi, dan jika tidak ada distribusi maka tidak akan ada kegiatan konsumsi. Produsen melakukan kegiatan produksi sesudahnya melakukan analisis tentang perilaku konsumen atau aktivitas untuk meningkatkan dan menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Dan selanjutnya adalah tujuan dari kegiatan produksi. Tujuan dari melakukan kegiatan ini yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan konsumen, yang kedua mempermudah orang lain, yang ketiga memberikan pekerjaan kepada orang lain, yang keempat memperoleh keuntungan, yang kelima mengembangkan inovasi dalam produksi, yang keenam memenuhi kepuasan atas diri sendiri, yang ketujuh memperoleh amal ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir membutuhkan jiwa yang positif dan selalu optimis. Ini adalah faktor-faktor dalam berproduksi. Faktor di sini adalah yang menjadi dasar pengolahan atau bahan yang akan diubah menjadi sebuah produk, barang, atau jasa. Sebelum sang produsen melakukan kegiatan produksi, ia harus mengecek dan melakukan pemilihan terhadap bahan-bahan yang akan ia gunakan atau yang akan menjadi bahan baku produksinya, karena ini sangat penting agar hasil yang dihasilkan nantinya menjadi berkualitas. Dan faktor yang selanjutnya adalah ketersediaan pegawai. Selain adanya tenaga kerja manusia, di sini juga diperlukan intelektual atau keterampilan, sehingga ini bisa menghasilkan produksi yang amat optimal. Dan yang selanjutnya adalah kegiatan yang mempengaruhi kegiatan produksi ini adalah modal. Modal di sini adalah tahap awal setiap kegiatan produksi, karena dengan adanya modal ini, para pelaku produksi bisa membeli alat atau bahan baku yang diperlukan. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhinya adalah proses manajemen. Proses ini adalah proses perencanaan dalam melakukan kegiatan produksi itu sendiri. Dalam manajemen atau perencanaan ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu planning. Planning itu adalah tahap perencanaan. Dan yang kedua adalah organizing, organisasi. Dan yang ketiga actuating, penggerakan. Dan yang terakhir adalah controlling. Ini adalah untuk mengawasi kegiatan suatu produksi tersebut apakah berjalan sesuai dengan rencana awal atau tidak. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Ilham Oktavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Oktavia. Di sini saya akan melanjutkan diskusi yang telah dijelaskan oleh saudara Wanda. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan keadilan di bidang produksi. Di dalam Al-Qur'an diperbolehkan untuk melakukan transaksi, tetapi harus berbuat jujur, adil, transparan, dan bisa memberikan manfaat untuk keduanya. Tetapi Al-Qur'an tidak memperbolehkan transaksi yang hanya untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, di mana hanya menguntungkan suatu pihak, dan dilarang melakukan transaksi yang seperti kecurangan serta transaksi yang menipu. Nabi SAW telah bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man khosyana falaisa minna wal makru wal khida'u finnar. Shadaqallahul azim. Artinya, barang siapa yang menipu, ia tidak termasuk golongan kami. Yang berbuat mungkar, pengelabuan, tetap masuk neraka. Ibnu Hibban 326. Fungsi pada dua input isquat. Isquat adalah keris atau yang menggambarkan atau menjelaskan berbagai kombinasi menggunakan dua input variabel faktor produksi untuk mendapatkan tingkat output yang sama.
Konsep squat ditunjukkan dalam berbentuk tabel dan kurva atau grafik yang menggambarkan hubungan berbagai titik kombinasi dua input faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan jumlah output yang sama. Baiklah, perkenalkan nama saya Paulio. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ilham Octavia yang berkaitan dengan motif produksi. Motif produksi adalah memaksimalkan kepuasan dan keuntungan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional. Motif keuntungan itu sendiri sebagai tujuan dari teori produksi dalam ekonomi konvensional merupakan konsep yang absolut. Secara teoritis memang dapat dihitung pada keadaan bagaimana keuntungan maksimal dicapai. Akan tetapi secara praktik tak seorang pun mengetahui apakah keuntungan tersebut sudah atau belum untuk dicapai keuntungan maksimal. Poin berikutnya, produksi dalam pandangan Islam. Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah sebagai alam semesta. Jadi, akan keyakinan ini menjadi kitab suci umat Islam dalam surat Al-Jathiyah ayat 13 yang artinya, dan tidak teruntukkan untukmu apa yang tidak ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat padanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi konsep ini bermakna bahwa ekonomi Islam berdiri atas kepercayaan batas Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam dengan takdirnya. Poin berikutnya, prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam. Produksi Islam adalah aktivitas menciptakan manfaat di masa kini dan mendatang. Proses produksi bila dilakukan oleh satu orang saja, dan pengertian ini merujuk kepada proses yang mentransformasikan input menjadi output. Segala jenis proses produksi menghasilkan output disebut faktor produksi. Prinsip-prinsip sebagai Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip produksi. Yang pertama, manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah. Yang kedua, Islam mendorong kemajuan di bidang faktor produksi. Yang ketiga, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Yang keempat, berinovasi. Adapun kaidah-kaidah dalam memproduksi. Yang pertama, memproduksi barang dan jasa yang halal. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.